moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahri Salifia Syahra dengan NIM 192208000 dari kelas 193A04 dengan mata kuliah karakter building. Dosen pembimbing Ibu Lilik Yuliawati, SPD, MM, MPD. Di sini saya akan membahas keprihatinan bangsa tentang bencana alam banjir. Fenomena alam banjir ini merupakan permasalahan utama yang sering terjadi di wilayah Indonesia, terutama yaitu ibu kota Jakarta. Bencana banjir ini adalah bencana yang akrab sering kita jumpai. Bencana alam ini dapat menimbulkan gangguan keberlangsungannya kehidupan manusia. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yaitu peristiwa tenggelamnya daratan yang disebabkan volume air yang meninggi atau meningkat. Terus, mengapa sih banjir bisa terjadi? Faktor banjir. Di sini, menurut Kode ATIE, faktor yang menyebabkan munculnya banjir dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, ada banjir oleh tindakan manusia. Yang kedua, ada banjir karena alam. Banjir karena manusia ini dikarenakan oleh kawasan yang kumuh, sampah di mana-mana, rusaknya hutan akibat penebangan, dan kerusakan bangunan pengendali air. Nah, hal ini tentu menjadi PR bagi kita semua untuk menjaga lingkungan sekitar. Terus, kemudian yang kedua itu ada banjir karena alam. Dikarenakan turunnya curah hujan dan pengaruh fisiografi, erosi, dan sedimentasi. Berikutnya ada kapasitas sungai atau kapasitas drainasi yang tidak memadai, dan yang terakhir ada air pasang. Terus kemudian ada dampak banjir. Dampak ini tuh banyak sekali yang bisa ditimbulkan oleh banjir bagi masyarakat, seperti primer, sekunder, dan tersier. Terdapat contoh yaitu seperti mengalami kerusakan rumah, terus menyebabkan jadi sumber penyakit seperti penyakit kulit dan gatal-gatal, dan krisis air bersih. Kemudian bisa memakan korban jiwa serta harta benda yang hanyut akibat terbawa arus banjir. Banjir di Indonesia cenderung menurun dalam 3 tahun terakhir. Menurut Databox yang dikumpulkan oleh Data Informasi Bencana Indonesia atau DIBI, pada tahun 2020 dengan 1.531 kasus, jumlahnya turun menjadi 1.181 kasus. Itu pada tahun 2021. Kemudian kembali lagi turun menjadi 585 pada tahun 2022. Terus sejak 1 Januari hingga 20 Februari 2023 terjadi 21 kejadian banjir. Sehingga banjir ini cenderung menurun dan tidak ada banyak kasus. Terus, adapun menurut laman Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BNPB, pakar menyebut tren bencana hidrometeorologi seperti banjir ini disebabkan oleh perubahan iklim atau krisis iklim. Banjir terjadi di banyak wilayah Indonesia dapat disebabkan tingginya curah hujan yang mengakibatkan air tidak dapat diserap dengan cepat oleh tanah. Terus, banjir ini mempunyai tipe jenis. Yang pertama itu ada banjir bandang. Banjir bandang ini terjadi ketika air yang sangat
besar dan kuat mengalir dengan cepat. Seringkali banjir bandang ini tuh membawa material puing-puing seperti bebatu, lumpur, dan kayu. Terus yang kedua ada banjir lokal. Banjir lokal ini disebabkan oleh curah hujan yang intensif dalam waktu singkat di daerah tertentu, yang menyebabkan genangan air di daerah tersebut. Terus yang ketiga ada banjir genangan. Banjir genangan ini terjadi ketika air menggenangi daerah rendah. Nah, seperti jalan raya atau perkotaan. Nah, biasanya ini diakibatkan sistem yang buruk atau tata guna lahan yang tidak tepat. Bagaimana sih cara menangani banjir? Adapun cara mencegah banjir. Yang pertama itu memastikan bahwa sungai dan selokan berfungsi dengan baik. Yang kedua, menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Nah, maksudnya di sini masyarakat itu harus mencegah sampah yang bertumpukan dan tidak membuang sampah sembarangan. Terus kemudian penghijauan dan menanam pohon kembali atau reboisasi. Gunanya untuk penyerapan air agar tidak mengalami banjir. Terus yang terakhir itu peningkatan kesadaran akan resiko banjir. Langkah-langkah ini akan membantu membangun masyarakat yang lebih tangguh dan berkelanjutan di tengah ancaman banjir yang terus meningkat. Kesimpulannya, dampak banjir di Indonesia menyebabkan kerugian besar pada berbagai aspek kehidupan, mulai dari infrastruktur hingga kesehatan masyarakat. Banjir juga dapat menyebabkan kerugian besar baik dari segi ekonomi maupun kemanusiaan. Selain itu, banjir memiliki konsekuensi sosial, kesehatan, dan lingkungan yang signifikan. Harapan saya, walaupun kita tidak bisa mencegah banjir, setidaknya kita bisa meminimalisir banjir tersebut. Dan semoga semuanya ini bisa dijadikan PR dan pembelajaran untuk kita semua. Sekian presentasi dari saya mengenai bencana alam banjir dari mata kuliah karakter building. Saya Zahrisa Alifia Syahra, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.